Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 1-23. Dilanjutkan dengan kitab Ibrani 11 ayat 5. Kitab Kejadian 5 ayat 21-23 dan dilanjutkan dengan kitab Ibrani 11 ayatnya yang kelima. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat yang nyaman dan serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati pikiran kami di dalam doa kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian 5 ayat 21 hingga 23. Di bawah perikop keturunan Adam, ayatnya yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusela. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanak Metusela. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dilanjutkan di pembacaan kedua dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima. Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima. Di bawah perikop saksi-saksi iman. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya berharap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, Bapak Mama semua, saudara semua dalam keadaan sehat. Walaupun di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, Bapak Mama masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Henok. Bapak Mama kenal Henok kok? Henok itu adalah salah satu keturunan Adam yang cukup terkenal. Dia terkenal itu karena dia terangkat ke sorga. Jadi dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Dia langsung diangkat ke sorga, dan cuma 2 orang yang mengalami hal itu selain Tuhan Yesus Kristus, yakni Henok dan Elia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Henok, tadi ketong bicara di dalam kitab Kejadian itu, ketong mendengar bahwa Henok itu punya hidup sudah sangat lama. Dan dalam kehidupannya itu, dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah memperanakan Metusela. Jadi dia terus bergaul dengan Allah dari dia hidup sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu, sampai dia punya umur yang
Kita bisa bilang bahwa itu umur itu adalah bonus daripada Tuhan. Dia tetap dan senantiasa bergaul dengan Allah. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Henok, kotong son bisa bilang bahwa dia hidup lurus-lurus. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ada di tempat di mana segala sesuatu bisa saja terjadi, yakni dosa. Tetapi apakah Henok ada dan bergaul dengan dosa itu? Tidak. Henok betul-betul mengimani, Henok betul-betul hidup kudus bersama-sama dengan Allah. Bahkan lingkaran itu paling dekat dengan dia, tetapi dia tetap memilih hidup bersama-sama dengan Allah. Omong-omong tentang Henok, tentang Henok berarti Bapak Mama harus tahu bahwa Henok ini dibicarakan dalam Alkitab cuma di dalam 3 kitab. Dan itu tidak panjang lebar. Kitab Kejadian, Kitab Ibrani, dan Kitab Yudas. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, Henok terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga oleh karena imannya. Ini yang sebenarnya menjadi pembelajaran kita. Kalau kita lihat di Kitab Kejadian, di situ digambarkan bahwa Henok betul-betul hidup kudus bersama-sama dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah dengan umur yang diberikan oleh Allah. Jadi sepanjang umurnya itu dia tidak bergaul dengan dosa. Dia bersungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran penting bagi ketong ya. Dalam kehidupan yang sekarang ini kan ketong masing-masing ketong akan ada yang tergiur dengan dosa. Apalagi dosa itu bukan hanya karena orang-orang di sekitar, tetapi dosa juga karena ketong punya pikiran, karena ketong punya perbuatan. Lalu bagaimana ketong bisa menghalaukan ketong pun diri dari dosa-dosa yang ketong sudah tahu bahwa itu akan melukai hati Allah, yakni dengan memperkuat ketong pun iman kepada Tuhan. Dengan memperkuat ketong pun iman kepada Tuhan, tentu segala dosa yang ketong orang anggap itu hina, orang anggap bahwa itu dosa yang sangat besar yang tidak dapat menyelamatkan ketong, dapat terselamatkan di dalam Tuhan. Jadi dari Henok ini ketong belajar bukan hanya bergaul dengan Allah, tetapi mengimani setiap pergaulan dengan Allah. Jadi bukan hanya ketong baca lalu ketong merenung saja, tetapi melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Jadi dalam ketong proses hidup, ketong proses belajar ini, ketong betul-betul mengimani Allah di dalam tingkah laku ketong. Memang ada orang mengatakan seperti ini, ketong perbuatan itu tidak selamanya menyelamatkan ketong. Karena yang dapat menentukan ketong perbuatan baik atau tidak itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang diberikan hikmat, kebijaksanaan, ketong betul-betul harus mau belajar untuk hidup lebih baik. Tidak usah memperbanyak pemikiran dengan hal-hal yang ketong tahu bahwa itu cuman membuat ketong semakin tidak menyenangi apa yang Tuhan inginkan. Ingat, semakin dekat dengan Tuhan, ketong semakin dibenci, semakin banyak cobaan yang diberikan kepada kita. Jadi setialah kepada Tuhan. Henok punya umur sampai 300 lebih saja, dia tetap setia kepada Tuhan. Di umur yang saat ini, saya memanggil kita semua termasuk diri pribadi saya untuk tetap setia di dalam Tuhan dan mau melakukan. Sebab perilaku kita adalah bentuk kita mengimani apa yang diinginkan Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong.
kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Selamat bekerja. Tuhan senantiasa menolong Bapak Mama semua.